Kalau lu masih butuh makan, lu harus ngerti politik. Soalnya makanan itu politik. Gini, pernah nggak sih lo kepikiran, kenapa ya harga beras naik terus dan kita beli mahal, tapi petani kita masih miskin meskipun kita negara agraris? Kenapa sih kita ada program makan-makan gratis? Dan kenapa juga Direktur Bulog sekarang dipimpin oleh perwira militer aktif? Makanan itu nggak cuma bicara soal kenyang, dia juga bicara soal kekuasaan. Kita mulai bicara dari siapa yang memproduksi makanan itu, bagaimana cara mereka didistribusikan, dan siapa yang diuntungkan. Bayangkan ada satu piring, isinya ada nasi, ada rendang, kol, cakwe, sama coklat gitu ya. Gue juga nggak tahu sih ini piring apaan. Nah, tapi dari satu nasi ini, satu makanan yang ada di meja kalian, di baliknya itu ada kebijakan terkait dengan subsidi pupuk, ada kebijakan terkait dengan harga gabah, ada persoalan izin impor dan ekspor mengenai beras atau daging, ikan. Nah, jadi semuanya ini adalah keputusan yang sifatnya politis. Nah, tadi kan gue bilang Direktur Bulog sekarang adalah perwira aktif. Sedangkan kita tahu Bulog itu sifatnya strategis banget sebagai sebuah institusi. Mereka yang ngurusin stok beras, mereka juga yang ngurusin stabilisasi harga, dan mereka juga yang ngurusin kalau impor, misalnya stoknya kurang. Sebaiknya sih lembaga ini dipimpin oleh orang yang mengerti soal ekonomi pangan. Tapi kalau misalnya pendekatannya militer, apa enggak meningkatkan potensi kekerasan terhadap petani yang sedang berada dalam konflik terkait dengan situasi lahannya? Bagaimana dengan mafia gabah? Bagaimana juga dengan sistem rantai pasok yang banyak perantaranya? Apa mungkin nanti akan banyak TNI dalam situ yang menerima keuntungan? Lo mungkin mikir, ini urusan pemerintah, nggak ada urusannya sama gua. Ya nggak juga, soalnya kebijakan-kebijakan inilah yang bikin harga makan siang lo jadi mahal. Yang bikin harga kopi jadi mengopi-ngopi. Dan ini juga yang membuat kalau lo lagi belanja bulanan, bila tuh panjang banget terus harganya bikin sampai gemeteran. Tapi di balik itu semua, kita juga harus mikirin gimana nasib petani kita dan gimana nasib para perempuan dan ibu-ibu yang anaknya menerima makan gratis, tapi sebenarnya mereka cuma dijadiin objek untuk kepentingan elektoral. Jadi next time kalau harga makanan naik, jangan cuma ngeluh doang. Cari kebijakannya itu apa, siapa yang mengambil kebijakan atau membuat kebijakan tersebut, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Karena makanan itu politik. Kalau lo nggak sadar, mungkin lo yang akan dimakan.